wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, marilah sebelum kita laksanakan kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang hari nanti, mari kita awali dengan menundukkan kepala kita sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang hari nanti dengan lancar. Mari sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, barangkali ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. 32 siswa kelas 7A pada pagi hari ini dapat hadir semuanya. Nah, marilah kita jemput hari ini dengan belajar, dengan menuntut ilmu dengan penuh semangat. Mari kita buka dengan salam kawan dasar. Siap? Oke. Salam kawan dasar. Cerdas, santun, luar biasa. Oke, kita ulangi sekali lagi. Salam kawan dasar. Cerdas, santun, luar biasa. Oke, ya, terima kasih. Nah, anak-anak, selama 80 menit ke depan bersama-sama nanti kita akan mempelajari sebuah jenis teks yang barangkali sangat familiar di indera dengar kita. Sebuah teks yang biasanya kita gunakan untuk menggambarkan apa yang kita lihat, menggambarkan apa yang kita dengar, menggambarkan apa yang kita rasakan. Ada yang tahu jenis teks apakah itu? Ya, tepat sekali, yaitu teks deskripsi. Nah, pada waktu kalian duduk di bangku sekolah dasar, tentunya kalian pernah mempelajari jenis teks ini. Nah, barangkali masih ada yang ingat, bisa menjelaskan apa itu teks deskripsi? Ada? Ya, coba. Oke, terima kasih. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan, sebuah teks yang menjabarkan secara jelas sebuah peristiwa, sebuah objek, atau sebuah tempat dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan secara langsung atau seolah-olah berada di dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Baiklah, materi teks deskripsi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari yaitu bisa disimak di depan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi ke dalam teks deskripsi tentang sebuah objek, di mana objek tersebut bisa berupa objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan isi teks deskripsi sebuah objek, bisa berupa tempat wisata, bisa berupa tempat sejarah, bisa berupa suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibacakan. Nah, sedangkan indikator dari kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, sebentar. Ya, bersama-sama bisa disimak indikator dari kegiatan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, diharapkan nanti dapat mengidentifikasi informasi berupa ciri objek dan tujuan dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar ataupun dibaca. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi informasi isi teks deskripsi tentang objek yang didengar ataupun dibaca. Nah, selanjutnya indikator yang selanjutnya adalah diharapkan nanti dapat menentukan perincian informasi pada teks deskripsi dan menentukan pemetaan isi teks deskripsi. Nah, selanjutnya, baiklah,
Untuk menyimak salah satu contoh teks deskripsi, mari bersama-sama kita dengar dan kita simak tayangan berikut ini. Ya, bersama-sama setelah tadi kita sudah menyimak salah satu contoh teks deskripsi yang terwujud dalam sebuah lagu yang sangat fenomenal di negeri kita. Mari sekarang kita simak tentang paparan atau penjelasan tentang teks deskripsi. Nah, sekarang bersama-sama kita simak video tayangan berikut. Ya, setelah kalian menyimak tayangan tadi, tentunya menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang apa itu teks deskripsi. Barangkali sedikit meluruskan apa yang barangkali dulu pernah kalian dapatkan pada waktu masih di bangku sekolah dasar. Nah, anak-anak, setelah tadi bersama-sama kita sudah menyimak materi tersebut, mari sekarang kita berlatih ya dengan melanjutkan pekerjaan dengan berdiskusi secara kelompok. Nah, sekarang coba untuk refreshing, kalian semuanya bisa berdiri di samping tempat duduk masing-masing. Ya, silakan. Yuk, semuanya siap di samping. Nah, sekarang permainan kita mulai dengan cara bagaimana membentuk kelompok dengan menyebutkan angka. Menyebut angkanya dari angka 1 hingga angka 8. Setelah angka 8 selesai, nanti dimulai di angka 1 kembali. Nanti bentuknya mengulang. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap? Oke. Untuk kelas 7A, siap? Gerak? Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Setelah kalian terbentuk dalam kelompok tersebut, ada yang tidak mendapatkan kelompok? Ada yang lupa dengan nomornya? Tidak ya? Oke. Nah, sekarang selanjutnya Pak Wahyu memberikan waktu 5 menit kepada kalian untuk bergabung bersama dengan kelompoknya. Yang menyebutkan angka 1 bergabung dengan angka 1. Yang menyebut angka nomor 2 bergabung dengan kelompok nomor 2. Demikian seterusnya. Sudah paham? Nah, sekarang silakan 5 menit mulai dari sekarang temui kelompokmu. Mulai. Ya, oke. Nah, setelah kalian sudah duduk bersama dengan kelompok kalian, nah, sekarang kalian bisa membuka buku paket masing-masing. Ya, dibuka halaman 3 sampai dengan halaman 5. Ya. Ya. Di situ kalian akan menemui atau kalian akan menjumpai 4 jenis teks. Ya. Teks apa saja? Teks bacaan apa saja? Ya, betul. Yang pertama adalah teks Parangtritisna Indah. Teks yang kedua, Ayah Panutanku. Teks yang ketiga, Ibu Inspirasiku. Dan yang terakhir adalah Si Bagas Kekasihku. Oh, bukan. Oh, Si Bagas Kelinciku. Nah, oke. Nah, selanjutnya silakan kalian berbagi dengan kelompok kalian. Ada 4 siswa, masing-masing mempelajari, masing-masing menyimak contoh teks tersebut. Siapa yang akan menyimak teks berjudul Parangtritis? Siapa yang akan menyimak teks berjudul Ayah Panutanku? Siapa yang akan menyimak teks Ibu Inspirasiku? Dan seterusnya. Ya, silakan dimulai dari sekarang, disimak materinya 20 menit mulai dari sekarang. Ya. Nah, setelah kalian bersama-sama sudah menyimak tadi, tentunya kalian bisa memahami mengapa teks-teks tersebut dikategorikan sebagai teks deskripsi. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah diskusikanlah bersama dengan kelompok kalian. Apa yang bisa didiskusikan? Di situ sudah ada petunjuknya ya. Ya, silakan didiskusikan. Ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah tujuan menciptakan teks deskripsi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ciri objek yang dideskripsikan.
dan yang ketiga adalah ciri isi teks deskripsi. Silakan disimpulkan, kemudian dibahas, didiskusikan bersama dengan kelompok, nanti buatlah menjadi sebuah kesimpulan yang nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Ya, sudah siap? Ya, silakan didiskusikan. Nah, anak-anak, siswa-siswi kawan dasa yang sangat luar biasa, tadi bersama-sama kita sudah belajar bersama-sama mempelajari. Anak-anakku, siswa-siswi kawan dasa yang luar biasa, tadi bersama-sama sudah kita pelajari, sudah kita bahas secara detail tentang isi teks atau ciri teks deskripsi itu sendiri. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan, yaitu tentang ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Adapun kesimpulannya bisa kita simak bersama-sama. Ya, yang pertama kaitannya dengan ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Dalam hal ini melukiskan kondisi objek dari sudut pandang si penulis itu sendiri. Nah, teks deskripsi bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci penggambaran sekonkret suatu objek, ya, sehingga pembaca seakan-akan melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan ciri objek yang dideskripsikan. Nah, ciri objek yang dideskripsikan, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi itu bersifat khusus, yaitu maksudnya objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ciri isi. Nah, ciri isi teks deskripsi dapat diperinci menjadi bagian-bagian objek. Kemudian yang selanjutnya, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, ya, menggambarkan wisata yang indah. Yang dikonkretkan itu indahnya seperti apa? Menggambarkan ibu yang baik, baiknya itu seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, ombak menggempur, pemolekan pantai, ibuku yang anggun, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, tidak terasa 80 menit sudah berlalu. Nah, kita cukupkan sekian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Pesan Pak Wahyu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu pada pembelajaran yang selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.